Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar masuk ke tema 5 berkaitan dengan materi ekosistem. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, silahkan seperti biasa kita absensi di Google Form yang sudah saya share. Baik anak-anak, hari ini kita nanti akan belajar mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta, kemudian menggambar peta. Kemudian anak-anak juga nanti membuat ringkasan informasi penting dalam teks bacaan, dan yang terakhir nanti anak-anak harus menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Silahkan lihat ya video atau gambar yang saya tunjukkan di sebelah saya ini. Ya, ini ada beberapa gambar ya. Ini adalah penampakan alam yang ada di Indonesia. Amatilah gambar pemandangan alam di samping. Pernahkah kamu mengunjungi kedua tempat tersebut, anak-anak? Ya, Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Ya, ternyata negara Indonesia itu memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan, anak-anak? Ya. Silakan anak-anak dibuka buku siswanya halaman 20, nanti bisa dicermati di rumah. Baik, kita akan mengenal letak geografis Indonesia. Benarnya apa toh itu? Nah, letak geografis merupakan letak suatu daerah negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan, anak-anak. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Dan ini kita Indonesia mendapat julukan sebagai poros maritim dunia ya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, anak-anak. Lebih dari 17.000 ya pulau berukuran besar maupun kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut sekiranya 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar diantaranya antara Pulau Jawa, ya, Kalimantan, Sumatera, kemudian Sulawesi, kemudian ada Papua, ya. Sementara pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia antara lain ada Pulau Nias, ada Pulau Bangka, kemudian Pulau Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, saya cantumkan ini ya, ada sebuah peta ya, peta Indonesia. Wilayah Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke, anak-anak. Ya, di sebelah timur terdiri atas daratan dan perairan. Ya, luas daratan dengan luas laut itu negara Indonesia lebih banyak lautnya. Ya, 2/3 wilayah Indonesia itu terdiri dari lautan. Nah, maka dari itu Indonesia disebut negara maritim. Dan sebagian besar wilayah Indonesia itu banyak sekali gunung berapi sehingga tanahnya itu sangat subur. Ya, sehingga sebagian besar Indonesia pekerjaannya adalah yaitu petani atau disebut dengan negara agraris, anak-anak. Saking suburnya ya, sebagian besar pekerjaan mereka adalah petani. Nah, di halaman 20 di buku siswa itu ada latihan soal yaitu berkaitan dengan ide pokok, anak-anak. Ada 4 paragraf yang harus diisi oleh anak-anak ya. Saya berikan beberapa contoh dulu, nanti dilanjutkan sendiri ya, ditulis di buku siswanya masing-masing.
Untuk ide pokok paragraf pertama, yaitu letak geografis merupakan suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Itu ide pokok paragraf 1. Yang kedua, yaitu Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Itu ide pokok paragraf kedua. Nah, yaitu anak-anak silahkan isi yang paragraf 3 dan isi yang paragraf 4, kemudian nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing, nanti dikirim di Google Form yang saya share. Ya, kemudian anak-anak nanti lanjutkan dengan mengerjakan di halaman 21. Ya, perhatikan lagi gambar peta pada video ini. Nah, tuliskan nama-nama negaranya yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Ya, tadi juga sudah ada loh contohnya ya. Saya sebutkan satu, yaitu negara Malaysia. Silahkan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia silahkan ditulis. Kemudian yang kedua, yaitu anak-anak nanti menuliskan perairan yang mengelilingi Indonesia. Coba dilihat di petanya. Nih, ya. Kira-kira apa saja anak-anak? Nah, udah tahu? Iya. Salah satunya yaitu Samudra Pasifik. Kemudian ada Samudra Hindia dan dan Laut Cina Selatan. Itu perairan yang mengelilingi Indonesia. Nah, anak-anak, berkaitan dengan peta ini supaya lebih dalam kita memahaminya, silahkan bukalah atlasnya. Buka atlas negara Indonesia. Dalam sebuah atlas itu ada yang namanya legenda anak-anak. Ya, peta itu memiliki beberapa komponen anak-anak. Yang pertama yaitu ada judul petanya. Ya, judul peta. Ya, sesuai yang ada di gambar ini. Kemudian ada skala peta. Ya, skala peta. Kemudian ada simbol peta. Simbol itu ada segitiga, ada persegi, ada garis, kemudian ada garis putus-putus, ada yang lengkung juga, ada yang warna biru, oranye, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga garis astronomis, ya. Garis astronomis itu garis yang vertikal, ya. Itu namanya garis bujur, ya. Yang vertikal itu naik, itu namanya garis bujur. Dan garis bujur itu dibagi menjadi 2, ya, bujur timur dan bujur barat. Sedangkan garis yang melintang atau horizontal itu namanya yaitu garis lintang. Dibagi menjadi 2 juga, yaitu garis lintang utara dan juga garis lintang selatan. Kemudian garis yang membelah bumi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu utara dan selatan, itu disebut dengan garis khatulistiwa, ya, atau 0 derajat, ya, itu namanya garis khatulistiwa. Kemudian di sebuah peta itu juga ada yang namanya legenda anak-anak. Legenda itu yang merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Ada gunung, ada sungai, nanti ada simbol-simbolnya nih. Lihat di video sebelah ini. Kemudian yang terakhir yaitu mata angin. Mata angin biasanya itu jelas ya, seperti apa ya? Ada tulisannya utara. Ini bisa dilihat di gambar yang saya munculkan di sini. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang peta, silahkan nanti anak-anak membuat peta, ya, membuat peta di buku siswa halaman 23 sampai 24. Ya, di halaman 24 itu sudah ada contohnya. Silahkan anak-anak dibuat di buku gambar atau di kertas HVS sama seperti itu ya, seperti halaman 24 ya. Kemudian anak-anak itu sudah ada garis putus-putus, tinggal menghubungkan. Selain itu, untuk menambahkan kejelasan dan keakuratan gambarnya anak-anak, silahkan membuka atlasnya peta Jawa Tengah. Nah, nanti anak-anak silahkan memberikan simbol beberapa, ibu kotanya di mana, kemudian
sungainya ada apa saja, kemudian gunungnya itu ada apa saja. Silahkan ditambahkan beberapa saja nanti untuk memperdalam materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, nanti tugasnya dikumpulkan di Google Form yang saya share ya. Kemudian ternyata anak-anak, Indonesia itu kan mempunyai banyak sekali ragam ya, banyak sekali kenampakan alam yang ada di daerah-daerah tertentu, dan juga sangat banyak sekali suku, adat, dan bahasa yang berbeda-beda. Terus kok bisa ya dari perbedaan semuanya itu kok bisa bersatu ya? Nah, anak-anak, mari kita lihat sejarahnya. Kenapa kok Indonesia saat ini sampai sekarang ini bisa bersatu dengan baik? Nah, ini kita lihat sejarah. Sejarah Sumpah Pemuda, anak-anak. Ya, Sumpah Pemuda itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda, anak-anak, terhadap pentingnya persatuan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong para pemuda itu berbagi, ya, berbagai suku bangsa itu mengambil tindakan, ya, patriotisme, yaitu rela berkorban ya. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi ini mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia itu datang berkumpul di Jakarta dan itu disebut dengan Kongres Pemuda yang dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Nah, ternyata lahirnya Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, anak-anak, dari Sumpah Pemuda itu ada isinya. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, selain mengucapkan ikrar pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia itu diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di seluruh Indonesia. Dan akibatnya sampai sekarang inilah yang telah kita capai, yaitu Indonesia sudah menjadi negara yang satu. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini silahkan video dan materi yang saya tadi tentang Sumpah Pemuda nanti silahkan ya kalian tulis, kemudian isinya apa, lahirnya kapan ya, kemudian kalian kirim ya voice note ke WA-nya Pak Guru. Baik anak-anak, sekiranya video ini yang bisa sampaikan di pembelajaran 3 subtema 1 tema 5. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat chatting ya. Dan kemudian semoga ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.